Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang slide kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Jadi secara garis besar ada 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama adalah dividen dari dalam negeri. Ini adalah wajib pajak orang pribadi, syaratnya diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Ini ketentuan lebih detail nanti dalam slide selanjutnya. Kalau WP Badan untuk dalam negeri ini tanpa syarat, tanpa pengecualian, dia bukan objek pajak. Kemudian selanjutnya adalah dividen dari luar negeri. Kalau masuk bursa dikecualikan sebagai dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kalau non bursa diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP surat keterangan pajak pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PH. Sedangkan yang ketiga adalah penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Ini diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, yaitu ini syaratnya tiga adalah kumulatif, diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, kemudian penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri, dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Bukan di luar negeri ya, merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Nah, ini kemudian lebih detail dijelaskan dividen dari dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu diterima orang pribadi dan WP Badan. Kalau WP orang pribadi ini dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Terus pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim. Interim ini adalah dividen sementara gitu ya, bukan final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, maka ketentuannya adalah dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian selisihnya dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara pengecualiannya adalah dengan cara melapor dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh dimasukkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKP, jadi tidak diperlukan SKP ya. Kemudian diterima dividen yang diterima WP dalam negeri, WP Badan dalam negeri ini dikecualikan dari objek tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat minimalnya, semuanya adalah yang kalau yang menerima adalah WP Badan adalah bukan objek ya. Pembagian dividen yang dikecualikan dari PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS sama dengan yang OP. Pembagian dividen interim atau sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata caranya sama, dimasukkan dalam SPT, tidak dilakukan pemotongan tanpa SKP. Kemudian selanjutnya untuk ini kriteria atau tata caranya yang dividen dari luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri ini dikecualikan dari objek PPh sebesar dividen yang diterima, ini yang dalam hal saham di bursa efek ya, atau diperoleh diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Nah, yang selisihnya dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikurangi dividen yang diinvestasikan, nih dikenai PPh ya, selisihnya sesuai dengan ketentuan perundangan, sama dengan yang tadi yang OP. Tata cara pengecualian
Sama juga dimasukkan dalam SPT sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian yang dalam hal saham tidak di bursa efek ini dikecualikan dari pajak dalam syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan ini. Nanti dijelaskan dari slide selanjutnya. Di wilayah NKRI dalam waktu tertentu paling sedikit 30% dari hal setelah pajak sebelum diterbitkan SKP. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang saham tidak diperdagangkan di bursa efek merupakan dividen yang berasal dari laba setelah pajak dimulai tahun pajak 2020 ini ya, yang diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 ini, tanggal sejak diundang-undangkannya UU-CIKA. Tata cara pengecualiannya sama, dimasukkan dalam SPT sebagai yang tidak termasuk dalam objek pajak. Nah, ini selanjutnya adalah dividen dari luar negeri berasal dari badan usaha di luar negeri, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Ini tidak diperdagangkan di bursa efek. Jadi jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan kurang dari 30, kalau yang pertama ini kurang dari 30, yang kedua adalah lebih dari 30, maka ketentuannya kalau kurang adalah dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Nah, selisih dari 30% laba pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh berdasarkan pasal 17 tadi. Sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana pasal B tidak dikenai PPh. Jadi ini kalau dijumlah A, B, C ini adalah 100% gitu ya. Jadi yang C ini adalah sisa laba, saya ulangi lagi, sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan ini adalah A, dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf B, ini yang B, maka yang C ini tidak dikenai PPh sisa labanya tadi ya. Kalau yang diinvestasikan 30, lebih dari 30, ini ketentuannya dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh. Contoh yang ini ya, yang lebih dari 30%, contoh 60% gitu ya, yang tidak dikenai, yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian sisanya laba 40% tadi, setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh. Nah, selanjutnya keterangan dividen yang dikecualikan dari PPh merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan ini RUPS tadi ya, rapat umum pemegang saham, atau dividen interim atau sementara sesuai dengan ketentuan perundangan. Kemudian rapat umum pemegang saham atau dividen interim termasuk rapat jenis dan mekanisme pembagian dividen yang sejenis. Nah, selanjutnya adalah penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Ini dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Tata cara pengecualian pelaporan penghasilan setelah pajak BUT di luar dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini ya, tata cara pengecualiannya dimasukkan SPT seperti tadi. Kemudian jika diinvestasikan kurang dari 30, laba setelah pajak ini tadi sama seperti ketentuan sebelumnya, penghasilan pajak setelah BUT diinvestasikan ini dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan pajak dari BUT dari negeri yang diinvestasikan dikenai. Kali ini ya, ini dikenai ya, sama tadi yang di atas itu berdasarkan ini selisih dikurangi dengan berdasarkan ini PPh pasal 17 sama ya di atas ya tadi. Kemudian mana tadi, ini juga sama, lebih dari 30% laba setelah pajak, maka penghasilan setelah pajak BUT di luar negeri diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Sedangkan yang ini dalam hal 30% lebih ya, sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan, ini yang A, tidak dikenai PPh. Selanjutnya
Nih, ini aja adalah bentuk investasi. Jadi bentuk investasinya itu tidak sembarangan diinvestasikan. Ada ketentuannya, yaitu bentuk investasi adalah surat berharga negara RI dan surat berharga syariah negara itu ya, Republik Indonesia, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK juga, investasi keuangan pada bank persepsi atau bank penerima termasuk bank syariah, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Ini investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, melalui kerjasama pemerintah ya. Kalau investasi infrastruktur seperti contohnya membangun sendiri atau semisal membangun kos-kosan atau membangun waterpark atau yang tidak ada kerjasama pemerintah kayaknya tidak boleh. Jadi melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investor sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah juga, ditentukan oleh pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang sahamnya, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, kemudian kerjasama dengan lembaga pengelola investasi atau LPI penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lain dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro UMKM itu ya, kecil di dalam NKRI. Kemudian yang terakhir adalah bentuk investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Kemudian ini adalah batas waktu investasi. Nah, ini diatur batas waktu investasi adalah akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi, seperti menyampaikan SPT tahunan gitu ya. Akhir bulan keempat atau bulan April untuk WJB badan setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain tadi. Nah, sedangkan jangka waktu atau holding investasi, dipegang atau di keep gitu ya, itu adalah paling singkat selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Investasi tidak dapat dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan, tidak boleh dialihkan gitu ya. Paling singkat adalah 3 tahun. Kemudian laporan realisasi investasi. Ini wajib pajak yang mendapatkan pengecualian PPh harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP, kecuali wajib pajak badan yang menerima dividen dari dalam negeri tanpa syarat. Ini tanpa syarat. Wajib pajak harus menyampaikan laporan secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk WP badan. Disampaikan sampai dengan tahun ketiga. Ini disampaikan sampai tahun ketiga tadi ya, selama 3 tahun diterima dan diperoleh dividen atau penghasilan lain. Ini sama. Kemudian ini langsung ke contohnya saja. Ini contoh Tuan A memiliki 100% saham di PT XYZ pada tahun 2019. PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 November setelah UJK, PT X membagikan dividen 30% dari laba setelah pajak. Dividen sebesar 30 juta diinvestasikan oleh Tuan A dalam wilayah negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021 atas dividen yang diterima Tuan A sebesar 30 juta dapat dikecualikan objek pajak penghasilan. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A adalah sebagai berikut. Jadi ketentuannya adalah Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021. Ya, karena diterimanya di tahun 2020. Jadi tahun berikutnya. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 tahun dimulai sejak 3 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2022. Jadi sejak 30 November ini sudah dimulai. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode pertama paling lambat
akhir bulan Maret tahun 2021, yaitu periode 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian periode kedua paling lambat adalah akhir bulan Maret 2022, periode 1 Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. 3 bulan setelah tahun 2021 adalah Maret 2022. Ketiga paling lambat pada akhir, ini periode ketiga, pada akhir Maret 2023, yaitu untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Nah, demikian penjelasan singkat tentang kriteria, tata cara, dan jangka waktu tentang penghasilan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi, badan atau BUT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.